Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliaulah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa untuk absennya silahkan membuka e-learning madrasah masing-masing setelah pembelajaran ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi suhu dan kalor. Dan untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mampu mengetahui pengertian dan perbedaan suhu dan kalor. Yang kedua, mampu mengetahui fungsi kalor. Yang ketiga, mampu mengetahui kegiatan sehari-hari yang menunjukkan kegiatan suhu dan kalor. Apa ada yang sudah tahu pengertian dari suhu dan kalor? Oke, karena tidak ada respon, maka saya akan menjelaskan pengertian suhu dan kalor. Yang pertama adalah pengertian dari suhu. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Macam skala suhu. Nilai derajat sebuah suhu dapat diatur ke dalam 4 jenis skala, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Adapun skala suhu akan didasarkan pada 2 titik tepat, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik bawah menandakan beku, sementara titik atas menunjukkan titik didih. Kedua titik tersebut dalam setiap jenis skala suhu dinyatakan sebagai berikut. Skala suhu Celsius memiliki titik bawah 0 derajat Celsius dan titik atas sebesar 100 derajat Celsius. Adapun skala Reaumur mempunyai titik bawah sebesar 0 derajat Reaumur dan titik atas 80 derajat Reaumur. Dan suhu Fahrenheit memiliki titik bawah sebesar 32 derajat Fahrenheit dan memiliki titik atas sebesar 212 derajat Fahrenheit. Terakhir, skala Kelvin memiliki titik bawah sebesar 273 dan titik atas sebesar 373. Perlu diketahui bahwa skala Kelvin tidak menggunakan derajat namun menggunakan 0 mutlak. Hal ini dapat diartikan bahwa 0 Kelvin memiliki makna bahwa tidak ada energi panas sama sekali pada sebuah benda. Hal ini pula yang kemudian menjadikan Kelvin sebagai skala suhu pada Satuan Internasional atau SI. Untuk mengetahui lebih rinci tentang 4 skala tersebut, berikut penjelasannya. Yang pertama, Celsius. Celsius ini merupakan skala suhu yang paling sering dipakai baik di Indonesia maupun di luar negeri. Celsius memiliki derajat C. Dalam melakukan perbandingan antara dingin dan panas skala Celsius, air membeku pada suhu 0 derajat Celsius. Sementara skala Celsius pada air mendidih adalah 100 derajat Celsius. Yang kedua adalah Reaumur. Reaumur yaitu skala pengukur suhu yang ditemukan oleh Antoine Paulot de Reaumur pada tahun 1730. Skala Reaumur ini memiliki satuan derajat Reaumur. Pada skala ini suhu untuk air mendidih sebesar 80 derajat Reaumur dan suhu pada air pembeku sebesar 0 Reaumur. Selanjutnya adalah Fahrenheit atau dikenal dengan huruf F saja.
Dilihat dari lumen learning, Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit memiliki satuan derajat Fahrenheit, adapun di skala ini air mendidih ada pada suhu 212 derajat F, sementara air membeku adalah pada skala 30 derajat Fahrenheit. Yang terakhir yaitu skala pengukuran suhu Kelvin. Skala ini yang tidak diketahui tidak memiliki derajat. Satuan pada skala ini adalah Kelvin atau K. Sebagai perbandingan, dalam skala ini air mendidih pada suhu 373,15 Kelvin dan air membeku pada suhu 273,15 Kelvin. Perbedaan suhu dan kalor. Perbedaan yang pertama, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Perbedaan yang kedua, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Dan perbedaan yang ketiga, satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan dari suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan perbedaan yang keempat, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun naik dan turun. Selanjutnya adalah fungsi dari kalor atau panas. Bisa untuk menaikkan suhu. Jika ada suatu benda yang melepaskan kalor atau panas, maka akan turun suhunya, serta benda akan didinginkan. Jika sebuah benda menerima kalor, maka secara otomatis suhu naik serta benda akan menjadi panas. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Dapat kita perhatikan baik-baik bahwa kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dibandingkan panci B. Yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Jawabannya adalah panci A yang digunakan untuk berisi air lebih banyak. Pertanyaan yang ketiga, jika kedua panci berisi air dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Jawabannya, panci A membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan panci B. Mengapa? Jumlah air dari panci A lebih banyak dibandingkan air yang ada di panci B. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Jawabannya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Apakah kesimpulan yang dapat dari kegiatan di atas atau pada gambar tersebut? Selanjutnya adalah perubahan wujud zat atau benda. Kalor yang diterima atau dilepaskan suatu benda dapat mengakibatkan pada perubahan wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah wujud zat dari padat menjadi cair atau cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor dapat menurunkan suhu atau merubah wujud dari cair menjadi padat atau gas menjadi cair.
Perhatikan skema perubahan wujud dan zat berikut. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak disertai oleh adanya pembentukan zat baru dari sejenisnya. Contoh perubahan fisika dapat kita lihat pada es batu yang dipanaskan menjadi air. Secara fisik, es batu dapat berubah menjadi bentuk padat menjadi bentuk cair. Namun kedua bentuk tersebut masih sama jenisnya, yaitu air. Perubahan fisika ini terbagi menjadi 6 jenis. Silahkan perhatikan skema perubahan wujud zat. Dan 6 jenisnya yaitu, yang pertama adalah mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari bentuk padat menjadi cair. Perubahan mencair ini didasari oleh adanya penerimaan kalor pada zat tersebut. Contoh perubahan fisika mencair yaitu mentega yang dipanaskan akan menjadi cair. Yang kedua, es batu yang dibiarkan secara terus-menerus di ruang terbuka akan mencair. Ketiga, lilin dinyalakan lama-kelamaan akan meleleh. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan kebalikan dari mencair, yaitu peristiwa wujud zat dari bentuk cair menjadi padat. Perubahan ini disebabkan oleh suatu zat yang melepas panas. Contoh perubahan membeku diantaranya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Larutan agar-agar yang telah dipanaskan kemudian dibiarkan saja, maka akan menjadi agar-agar. Yang ketiga, cairan gula-gula Jawa dibiarkan saja lama-kelamaan akan mengeras. Lilin yang semula cair akan dipanaskan, jika dibiarkan lama-kelamaan akan mengeras. Jenis yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari bentuk cair menjadi gas. Perubahan ini merupakan peristiwa penerimaan kalor pada zat tersebut. Contoh perubahan zat menguap yaitu pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering. Air rebus yang akan berkurang habis karena menguap menjadi gas. Bensin yang dibiarkan terbuka lama-kelamaan akan habis karena menguap menjadi gas. Jenis yang keempat itu adalah mengembun. Mengembun merupakan kebalikan dari menguap, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi cair. Mengembun merupakan proses pelepasan kalor pada gas. Contoh perubahan fisika mengembun yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka bagian luar gelas lama-kelamaan akan membentuk butiran air. Yang kedua, udara dingin di pagi hari akan mengakibatkan adanya butiran-butiran air di daun. Jenis yang kelima, menyubling. Menyubling adalah peristiwa perubahan zat dari bentuk padat menjadi gas. Peristiwa ini merupakan proses kalor pada zat tersebut. Contoh perubahan fisika menyubling diantaranya kapur barus yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya, butiran pengharum ruangan dibiarkan begitu saja lama-kelamaan akan habis. Jenis yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan kebalikan dari menyubling, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi bentuk padat. Peristiwa ini disebabkan oleh adanya pelepasan kalor pada zat tersebut. Contoh perubahan mengkristal adalah perubahan uap di udara menjadi butiran-butiran salju, air laut yang berubah menjadi butiran garam. Contoh yang kedua adalah memanaskan air. Alat yang digunakan adalah dispenser dan sumber energi yang digunakan adalah listrik. Selanjutnya adalah menjemur pakaian. Alat yang digunakan adalah jemuran dan sumber energi yang digunakan bisa dari gas bumi, biogas, kayu bakar, minyak tanah, juga listrik
tergantung kompor yang digunakan. Selanjutnya adalah membuat api unggun. Alat yang digunakan adalah kayu bakar. Sumber energi yang digunakan adalah api. Selanjutnya adalah menyambungkan besi atau bisa disebut dengan las. Alat yang digunakan adalah mesin las dan sumber energinya itu adalah listrik. Selanjutnya adalah menanak nasi. Alat yang digunakan adalah panci dan kompor, alat penanak nasi elektrik. Dan sumber energi yang digunakan adalah api dari kompor atau listrik. Selanjutnya adalah meneteskan telur. Alat yang digunakan adalah lampu dan sumber yang digunakan adalah listrik. Untuk tugasnya saya akan kirimkan di grup WA-nya. Silahkan dikumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.